Skizofrenia merupakan gangguan mental yang efeknya adalah melumpuhkan fungsi-fungsi, artinya secara fungsi kognitif, fungsi emosional, dan fungsi-fungsi motorik lain ini menjadi terganggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Tirto Jiwo Channel. Ketemu lagi dengan saya Siwi, psikolog dari Rehabilitasi Jiwa dan Nafsa Tirto Jiwo. Kami berlokasi di Kecamatan Luwano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia ya. Jadi tonton terus tayangan kami, tonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya, supaya Anda bisa ikut dalam kegiatan kami dan pengetahuan Anda tentang kesehatan mental bertambah ya. Jadi di sini kita akan bicara soal kontinum antara kesehatan mental maksimal dan kondisi gangguan mental ya. Jadi di Tirto Jiwo ini kita merehabilitasi atau membimbing rekan-rekan dengan gangguan mental yaitu skizofren, dan juga ada gangguan suasana perasaan, dan juga tentang psikosomatis ya, ada satu pasien psikosomatis. Nah, kali ini kita akan bicara soal skizofren ya. Kita selalu berbicara tentang ODGJ. Nah, ODGJ itu apa ya? Jadi ODGJ ini adalah dalam bahasa medisnya adalah orang-orang ini menderita gangguan keseimbangan mental ya. Jadi skizofrenia merupakan gangguan mental yang efeknya adalah melumpuhkan fungsi-fungsi, artinya secara fungsi kognitif, fungsi emosional, dan fungsi-fungsi motorik lain ini menjadi terganggu ya, karena terkoordinasi oleh pikiran, di mana pikiran itu mengorganisasi fungsi-fungsi yang lain, sehingga orang-orang dengan skizofren ini memiliki gangguan terhadap fungsi-fungsi tersebut ya. Salah satu gejala yang sering kita lihat, nah teman-teman mungkin juga sering lihat, skizofren ini memiliki kecenderungan untuk tertawa sendiri atau tertawa berlebihan ya, selain bicara sendiri ya. Nah, senyum lagi. Nah ini jadi kenapa tertawa berlebihan ya, karena mereka ada di kondisi memiliki gangguan dalam koordinasinya, terutama di nalarnya ya. Jadi ketika gangguan pikiran itu memberikan efek ke gangguan lain-lain, terutama di gangguan pola pikirnya, sehingga dia tidak bisa membedakan mana fantasi dan mana yang real atau yang logik, yang nyata gitu ya. Nah, kenapa sering tertawa? Karena dalam pemikiran mereka, dalam mental mereka ini dia memiliki gambaran yang berbeda dengan kita gitu ya. Nah ini kita bisa lihat kalau yang teman-teman yang di rehabilitasi yang dia sudah stabil, ini biasanya gejalanya akan menurun, artinya perilaku-perilaku yang menunjukkan kondisi khususnya yang membuat dia terdiagnosa skizofren itu semakin menurun dan menghilang ya. Walaupun nanti kita tetap waspada untuk kondisi akutnya ya. Jadi tertawa berlebihan atau paradoxical laughter itu memang menjadi ciri khas dari skizofren, karena ini menjadi gejala yang hampir ada di setiap gangguan ini ya. Nah, jadi skizofren ini ada bermacam-macam gangguan, nanti akan kita bahas satu-satu. Oke, jadi gejala untuk penderita skizofrenia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gejala yang positif, atau adanya distorsi atau adanya khas dari skizofren ini
dia ada delusi misalnya, ada waham, ada halusinasi, sehingga ini mengganggu dari fungsi-fungsinya ya. Terus yang kedua adalah gejala negatif. Gejala negatif adalah gejala di mana penderita schizofren ini akan memiliki kemunduran fungsi ya. Mungkin dia menarik diri atau dia memiliki keterbatasan dalam menangkap afek-afek ya, afek-afeknya menjadi tumpul gitu ya, sehingga dia di gejala negatif ini lebih ke berkurangnya fungsi gitu. Nah, Aci, ini satu yang kita rawat selama 4 tahun dan kondisinya masih sama, jadi ini menjadi yang spesial yang kita bimbing dan menjadi bukan prioritas ya, tapi artinya di sini lebih intens dibanding yang lain-lain karena ini masih gejalanya masih sama ya, masih ada halusinasinya, masih ada wahamnya, masih itu tadi paradoksikal laughternya atau tertawa berlebihannya masih jalan dan sering bicara sendiri gitu ya. Udah mandi belum? Kenapa belum mandi? Habis makan belum mandi? Habis makan itu mandi, sikat gigi, terus apa lagi? Sholat, terus ganti baju juga kan? Aci pengen sembuh nggak? Nggak pengen? Kenapa nggak pengen? Takut kenapa? Takut dimutilasi ya. Jadi alur dari kemampuan verbalnya itu juga menggambarkan ya, dari di sini ini adalah gambaran yang positif di mana dia memiliki halusinasi dan juga kalau di pola pikirnya, sehingga masih sangat kuat di perilakunya yang terkait dengan hal tersebut gitu. Masih sering ketawa sendiri, bicara sendiri gitu. Nah, di sini saya mau menyampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa semua kasus schizofren atau kasus ODGJ itu harus diobati. Ya, kenapa harus diobati? Karena dia harus ada penanganan medis dengan terapi medikamentosa, karena nanti akan mendapatkan obat-obat yang akan menyeimbangkan kimia otaknya mungkin ya, ataupun obat-obat yang bisa mengendalikan agresivitasnya atau bisa mengatur tidurnya atau mengurangi halusinasinya ya. Jadi tidak benar bahwa pandangan masyarakat yang belum memahami tentang kesehatan mental bahwa di rehabilitasi itu orang-orang dengan schizofren hanya cukup didiamkan, dibiarkan, yang penting tidak marah, yang penting tidak membuat kerugian atau membahayakan diri sendiri ataupun orang lain, tidak ya. Tapi di sini bahwa terapi medikamentosa ini adalah terapi yang wajib ya. Jadi seorang psikiater atau dokter ahli jiwa, beliau akan menegakkan diagnosanya dan akan merancang pengobatannya. Nah, rehabilitasi jiwa ini kami melaksanakan pendampingan untuk pengobatannya, memastikan bahwa pengobatannya ini akan tetap berjalan dan pengobatannya ini berfungsi maksimal. Kalaupun nanti ada penurunan dosis atau tapering off, ya kita ikuti sesuai itu, dan juga kami memaksimalkan fungsi-fungsi yang lain dalam hal perilakunya ataupun dalam kemampuan keterampilan hidupnya gitu ya. Jadi kalau di Tirto Jiwo ini semua pasien adalah laki-laki ya. Nah, jadi laki-laki sehingga kami untuk pengelolaannya lebih mudah ya. Walaupun nanti kita juga akan menerima pasien perempuan, sehingga kami akan membuat satu penyekatan yang maksimal ya. Tapi saat ini kita masih laki-laki. Nah, seperti yang kita lihat di sini bahwa progres dari terapi medikamentosa terhadap schizofrenia ini memang bisa beragam ya. Ada yang
dia progresnya membaik sehingga gejala positif tadi yang saya sampaikan di awal atau gejala negatifnya ini akan berkurang dan menghilang. Tapi ada juga yang progresnya lambat. Nah, progres lambat ini tentu saja kita tetap berpikiran positif atau tetap berharap baik ya. Jadi ketika dengan obat masih seperti ini, berarti kita harus lebih kuat, harus lebih optimal lagi untuk mengupayakan ya, baik itu kita tetap mengontrolkan dan kita sampaikan juga keluhan-keluhan yang perkembangannya sehingga mendapatkan tambahan atau rencana medik yang berkembang, ataupun nanti kita bisa melihat kemungkinan untuk terapi yang dipilih oleh psikiater sehingga akan menjadi baik gitu ya. Jadi setiap schizofren ketika dia dalam kondisi baik, ketika ditanya dia pasti akan ingin sembuh, karena ketika mereka dalam kondisi itu juga tidak nyaman, banyak hal-hal yang mengganggu seperti ketakutan atau tidak nyaman gitu ya. Walaupun sering tertawa sendiri tapi sebetulnya tidak nyaman gitu ya. Ji, kenapa ketawa? Kenapa? Ngelihat Bang Hasib itu. Jadi begitu teman-teman, sekilas tentang schizofren ya. Jadi untuk jenis-jenis schizofren sendiri beragam. Oke, jadi jenis-jenis schizofren sendiri nanti akan ditegakkan diagnosanya oleh seorang psikiater sehingga pengobatannya pun akan menyesuaikan dengan diagnosanya ya. Jadi gambaran perilakunya atau gejalanya si schizofren ini bisa berbeda-beda. Misalnya contohnya untuk schizofren yang dia paranoid, ini ada kecenderungan gelisah, kecenderungan tidak mempercayai lingkungan, tidak mempercayai orang lain. Pengen mandi. Oh iya, bilang sama pamit dulu. Gimana pamitnya? Sini pamitnya di sini. Mandi. Iya, saya mandi dulu gitu, sini. Nanti sana. Saya mandi dulu. Kenapa kok mandi? Takut. Takut apa? Kekerenan. Kekerenan. Mandi biar keren, biar wangi, biar bersih, biar sehat ya. Oke, ya itu tadi yang bisa kita lihat bahwa masih sulit yang bersangkutan untuk perilakunya kita mendapatkan gambaran perilaku yang wajar ya, artinya membaik ya. Jadi ini contoh adalah schizofren yang dia memang ada hal yang positif ya, gejala positif, ada delusinya, ada halusinasinya ya. Tadi saya sampaikan ada schizofren yang dia paranoid ya, kecenderungan waspada berlebihan, kecenderungan curiga, kecenderungan merasa tidak aman dengan lingkungan atau dengan orang lain. Dan justru ketika dia ada tipe penganiayaan ini, bisa saja dia menjadi kejam atau membahayakan orang lain untuk yang paranoid ini, ataupun dia membahayakan diri sendiri untuk kemungkinan bunuh diri ya. Ada juga schizofren katatonik atau schizofren yang dia mempertahankan posisinya dalam posisi tertentu, dan itu bisa dalam waktu-waktu yang lama, dan dia stay atau bertahan di posisi tersebut ya. Jadi dia tidak memperhatikan lingkungan, tidak peduli, tidak merasa menyadari dirinya gitu. Contoh schizofren, dan semua kasus schizofren ini harus ditangani ya. Jadi saya nitip pesan kepada teman-teman, ketika Anda ada di lingkungan Anda ini ada orang dengan schizofren atau ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, jangan dibiarkan, jangan dibatasi dengan pemasungan ya. Silahkan dibawa ke puskesmas terdekat. Nah, nanti ketika dokter di puskesmas itu bisa menangani, akan ditangani di puskesmas. Kalau tidak, nanti akan dirujukkan kepada dokter spesialis jiwa di rumah sakit rujukan, sehingga orang-orang ini akan mendapatkan penanganan yang tepat ya. Jadi kepedulian kita
untuk kesehatan mental di Indonesia ini tercermin dari tindakan-tindakan yang kecil tadi, di mana kita bisa mendeteksi dini ada gangguan dan bertindak sesuai dengan kebutuhan untuk orang-orang ODGJ ini. Oke teman-teman, itu tadi saya bicara sekilas tentang ODGJ atau schizophrenia, gangguan jiwa. Kita akan ketemu lagi di lain waktu, kita bisa bicara tentang gangguan-gangguan lain ya, karena gangguan mental itu banyak dan beragam. Mungkin Anda juga ketemu tapi Anda belum mengetahui bahwa itu gangguan jiwa. Jadi tonton terus tayangan-tayangan kami supaya Anda memiliki pemahaman yang benar dan bisa melaksanakan tata laksana untuk penanganan awal atau respon awal terhadap gangguan mental. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya, supaya kabar tentang kesehatan mental, kabar tentang upaya-upaya untuk mendukung kesehatan mental itu bisa meluas, bisa kita dukung bersama, sehingga orang-orang dengan gangguan jiwa akan tertangani dengan baik, akan mendapatkan perhatian yang tepat, sehingga mereka bisa memaksimalkan potensinya untuk bisa membaik dan bisa kembali ke masyarakat, ke keluarga, dan bisa berkarya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.